Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yusuf Alam Ramadan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesibukan mental yang dilakukan oleh seorang muslim ketika seorang muslim melakukan sholat. Ketika seorang muslim melakukan sholat, maka sebenarnya secara mental dia sangat sibuk. Pada saat sangat sibuk secara mental, maka pada saat yang sama banyak aktivitas otak yang teraktifkan sangat luas, dan itu sangat sibuk sekali otak ketika seorang muslim melakukan sholat. Mari kita urai persatu aktivitas mental apa yang terlibat ketika seorang muslim melakukan sholat. Yang pertama adalah perubahan orientasi kesadaran, yaitu kesadaran dari non sholat menuju kesadaran sholat yang diperantarai oleh niat. Di sini ketika kita membahas kesadaran, maka banyak bagian otak yang sangat terlibat, mulai dari prefrontal cortex kita ya, di bagian bawah dahi, di belakang alis, di belakang kelopak mata kita. Terus kemudian bagian semantik ya, bagian pusat bahasa, makna bahasa tentang bacaan sholat dan gerakan sholat. Terus kemudian ada bagian otak yang disebut dengan precuneus. Ketika kita berbicara aku, maka precuneus itu akan aktif, yaitu di sini ya, di bawah dari lobus parietal ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah aktivitas bahasa motorik. Jadi ketika seorang muslim sholat, maka sebenarnya dia melantunkan secara berbisik sebagaimana disebutkan dalam ayat wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kau keraskan dan jangan dibatin, carilah jalan di antara kedua. Artinya berbisik, artinya terjadi aktivitas motorik bahasa. Maka aktivitas motorik bahasa berada di bagian otak bagian kiri di dekat dengan telinga, disebut dengan area Broca. Pada saat berbisik ini aktivitas yang ketiga. Seorang muslim akan menyimak bacaan yang dia bisikkan, mendengarkan, berarti ada aktivitas otak di korteks pendengaran. Terus kemudian pada saat mendengar tidak saja berhenti pada mendengar, tapi memahami secara bahasa. Berarti ada keempat adalah aktivitas bahasa perseptif ya, memahami apa yang dia ucapkan. Ini yang keempat. Terus kemudian yang kelima, ketika seorang muslim sholat, dia melakukan aktivitas yang disebut dengan ihsan, merasa bahwa dirinya berkomunikasi dengan Allah, atau Allah memperhatikan dengan seksama ketika dia sholat ya. Bahkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, Allah tahu. Dan ini merupakan aktivitas dari teori pikiran ya. Dan ketika teori pikiran dilakukan, maka bagian otak yang menopang aktivitas tersebut sangat banyak. Terus kemudian yang terakhir ya, ini sebagian kecil saja ya, yaitu terjadi aktivitas pengendalian prefrontal cortex kita atas amigdala ya. Ketika seorang muslim bisa mungkin menghayati sampai mendalam sehingga bisa meneteskan air mata, adalah prefrontal cortex, sisi emosional atas amigdala, sehingga bisa menangis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب
لو تذيق الأرض نشكا كالغاب كلا